Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Dalam video kali ini, saya akan menyimpulkan sekaligus merefleksikan pembelajaran modul 1.1 Refleksi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saya Dita Buana Mustika, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD 2 Terban, Kabupaten Kudus. Terus bergerak maju, melakukan perubahan. Bapak Ibu yang berbahagia, mari sejenak kita flashback tentang pembelajaran yang telah kita lakukan sebagai muhasabah diri untuk saya dan kita semua sebagai pendidik. Sudahkah kita memerdekakan murid kita dalam belajar? Sudahkah kita memperhatikan kebutuhan mereka? Lalu, pembelajaran yang bagaimana yang selama ini kita berikan pada murid kita? Apakah pembelajaran yang menuntut siswa harus tuntas KKM? Apakah pembelajaran yang menghukum siswa saat melakukan kesalahan? Atau pembelajaran yang di dalam kelas harus tenang? Guru yang mendominasi kegiatan di dalam kelas mentransfer ilmu kepada murid? Begitukah yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Jangan malu untuk mengakuinya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 yang saya yakini dan yang saya lakukan pada pembelajaran murid saya adalah seperti itu. Apakah kita akan selamanya mendidik seperti ini, Bapak Ibu? Lalu apa cara mendidik seperti ini dibenarkan? Jawabannya sangat tidak dibenarkan. Karena hal ini tidak memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, mari kita lakukan gerakan perubahan. Bersama-sama kita lakukan reformasi pendidikan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan dan pendidikan yang menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu saya menyadari bahwa tugas seorang pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Diibaratkan tumbuhan padi dengan petani, bahwa petani adalah seorang yang menuntun tumbuh kembangnya padi. Petani tidak mampu menumbuhkan padi menjadi gandum. Petani padi juga tidak bisa memelihara padi dengan menggunakan cara untuk memelihara gandum. Sebagai pendidik hendaknya melihat keberagaman sebagai keunikan yang ada pada diri sang anak. Hal lain yang saya sadari adalah bahwa dalam proses pendidikan akan memberikan dampak perubahan pada diri anak, yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar, budi itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu pikiran, rasa itu perasaan, karsa adalah kemauan. Kemudian pekerti, yaitu tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan, perubahan komponen ini harus seimbang. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang. Tidak bisa pendidikan dilakukan dengan timpang. Jika dalam pendidikan, misal kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita kepada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, maka akan menghadirkan insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan, yang pada akhirnya semua disiplin ilmu harus menuju pada kebijaksanaan.
Lalu apa yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan suasana kelas yang nyaman, tenang, damai, dan kondusif. Bagaimana kabar kalian? Pembelajaran yang kontekstual sehingga mudah untuk dipahami siswa, serta siswa mampu menumbuhkan ide-ide kreatif dan kritis. Pendidikan berbasis teknologi untuk membekali keterampilan murid di abad 21 untuk menjawab tantangan revolusi 4.0. Sekian video saya kali ini, semoga dapat memberikan sebuah inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Salam dan bahagia.